Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di sini sudah ada Ustadz Dani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ijma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan, mari kita sama-sama tadi udah dimulai dengan basmalah udah ya? Oke, Al-Fatihah juga udah malah. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini ada hal yang bisa kita raih, sebuah pemahaman. Tentu sumber pemahaman itu bisa kita dapat dari berbagai sisi, dari berbagai hal. Layak kita syukuri karena Allah adalah Maha Pemberi ilmu, dan dengan caranya Dia Ta'ala yang sangat indah, Allah tebarkan ilmu itu lewat siapapun juga ya. Tidak berasal dari satu sumber. Tapi betapa beruntungnya ketika kita diberi kemampuan melihat, mendengar, berpikir. Sekarang kemampuannya harus ditambah dengan memilah dan memilih. Nah, jika itu sebuah kebenaran bisa kita jadikan pegangan, rasanya menjadi sebuah keberuntungan ya, karunia yang besar yang mungkin tidak didapat oleh mereka yang melewati hidup tanpa mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan yang baru. Saya melanjutkan tema kemarin yang mungkin tidak terbahas secara detail, masih tentang persoalan penegakan sholat ya, karena jujur aja secara pribadi pun terasa ininya ya, sebetulnya rugi kalau saya sih mengatakan begitu. Ketika kita berpuluh tahun mungkin hitungannya ya, kalau dihitung dari sejak kita bisa berdiri, bisa fase awal sebelum masuk ke akil balik, diajari oleh orang tua kita bagaimana berdiri, mengangkat tangan, bertakbir. Kemudian diajari juga bagaimana kita membaca dari sejak iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, surat-surat pilihan, dan seterusnya. Sampai detik ini, kalau kita masih melakukan hal yang sama, berdirinya juga sama dengan dulu kita awal sejak anak itu berdiri, rukunya juga ruku yang sama, ya pantas saja gitu ya, kalau boleh saya katakan kita tidak menemukan sesuatu yang bisa kita nikmati gitu. Jadi saya memaknai surat Al-Fatihah itu sangat indah ya. Jadi Al-Fatihah itu sebagai rangkuman dari seluruh isi kandungan Al-Quran, diringkas, dirangkum oleh 7 ayat tersebut. Kalau bayangkan, kalau dalam 114 surat, 6.236 kurangi 7 berarti 6.229 ayat. Sisanya dari 7 ayat pertama Al-Fatihah itu kan sifatnya sebagai kitabul mubin, menguraikan apa yang itu menjadi inti terdasar gitu ya, apa yang menjadi ummul kitabnya Al-Fatihah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang basmalah ya buka dari sejak Al-Baqarah pertama sampai
An-Nas ada menguraikan tentang konsep basmalah itu seperti apa. Ar-Rahman juga sama, Ar-Rahim juga sama. Jadi diuraikan lebih detail, lebih panjang di ayat-ayat sesudahnya. Artinya betapa masifnya 7 ayat ini gitu. Kemarin semalam saya ikut tarawih, ada ceramah dari penceramahnya mengatakan bahwa Al-Fatihah itu indah ya. Sedemikian rupa 7 ayat ini hadir melalui 4 kali turun pewahyuannya. Jadi Jibril itu mewahyukan 4 kali di situasi berbeda, kemudian di 4 kali itu lahirlah, dibentuklah atau disusunlah Al-Fatihah. Itu pun diajarkan oleh Jibril juga ya, penyusunan dari surat-surat itu dari sejak di mana letaknya Al-Fatihah, di mana Al-Baqarah, seberapa banyak ayatnya Al-Baqarah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ingin menguraikan terkait satu ayat di dalam surat Al-Fatihah ya. Semua ya awas kalau nggak ada yang lupa isi suratnya. Semua hafal tentu insya Allah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini ada satu ayat yang saya sebut juga menjadi tujuan utama kehidupan kita ya. Kita mulai dengan pujian dulu di hadapan Allah itu. Pujian tentang Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Pujian juga dalam wujud kebersyukuran Allah yang memelihara semesta alam ini. Kemudian pujian diulang ya, Allah yang Rahman dan Rahim itu. Maka disebutkan bahwa 2 nama yang paling aku agungkan, yang seandainya manusia memiliki sifat dengan nama itu juga, maka Allah pun akan mengagungkannya. Allah yang mengagungkan ya, bukan masyarakat gitu. Ketika si hamba itu memiliki 2 sifat seperti yang Allah miliki, yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Dari namanya, itu Allah yang Rahman, kalau hamba bersifat seperti itu, maka hambanya dijuluki sebagai Abdurrahman. Hamba yang memiliki sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Seperti apa? Ini jadi uraian khusus ya, sebetulnya Al-Fatihah itu satu tema sendiri itu. Someday kalau mau digali lebih jauh, nggak akan pernah habis. Yaitu hamba yang memiliki sifat, memberi kasih sayang, memberi kemaslahatan, memberi keselamatan bagi seluruh manusia di muka bumi ya. Alam semesta malah, manusia dan makhluk Allah lainnya. Itu sifat Rahmannya Allah yang layak kita miliki juga gitu. Punya sifat kepengasihan totally kepada seluruh all of, bukan sekedar humankind ya, tapi seluruh isi alam semesta. Sedangkan Allah yang Rahim adalah Allah yang memilih di antara para hambanya yang terpilih, yang Allah sukai, yang Allah cintai, didekatkan, ditarik oleh Allah. Didekatkan otomatis dilindungi, diberikan pertolongan, diselamatkan, dikuatkan kalau lemah, dilapangkan kalau sempit. Itu hanya Allah lakukan, Allah perlakukan kepada hambanya yang diberi sifat Rahim. Atau Allah yang Rahim, Allah menunjukkan sifat Rahimnya adalah pada saat ketika Allah memilih hamba-hambanya juga yang Abdur Rahim, yang memiliki sifat itu juga. Di mana sang hamba itu juga memberi perlakuan khusus spesial kepada orang-orang yang mencintai Allah untuk kemudian didekatkan kepada Allah. Seperti itu gambaran besarnya lah. Nah, kemudian pujian kita berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Kita memuji Allah yang menguasai semesta alam, hari pembalasan. Ada juga yang memahami Yaumuddin itu disederhanakan tentang keharian adalah hari di mana agama itu betul-betul terfahami, terjelaskan hakikat agama itu kenapa diturunkan di muka bumi. Jadi hari Ad-Din itu hari orang itu mengalami sebuah kesadaran sepenuhnya tentang hakikat agama. Kenapa kemudian secara umum mayoritas ahli tafsir mengatakan Yaumuddin itu hari pembalasan? Karena memang pada faktanya nanti di hari pembalasan orang baru tersadar buat apa agama itu diturunkan.
Jadi hari di mana agama itu dikenali hakikatnya secara umum itu di hari akhirat memang baru sadar dan lambat ya karena tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tapi Yaumuddin juga bisa dianugerahkan kepada mereka yang di dalam pencapaian keberagamaannya mencapai titik pencerahan spiritual yang maksimal menjadi orang bertakwa istilahnya dalam Quran. Itulah mereka orang-orang yang sudah mengenal ad-din ya, dengan sejatinya, dengan sebaik-baik pengenalan. Nah, kemudian ada satu ayat terkait dengan bagaimana sebuah mekanisme indah antara Allah dan hamba. Si hamba mengabdi, beribadah, menyembah, menghamba, Allah kemudian hadir menjadi zat yang memberi pertolongan. Nah, saya sih masuk ke sini nih, highlightnya yang ini nih. Nah, kalimat berikutnya kan tujuan hidup kita ya. Tujuan terbesar hidup kita itu sebetulnya sudah digariskan oleh Al-Fatihah itu. Apa tujuan hidup terbesar kita? Yaitu mendapatkan Siratal Mustaqim. Jadi Siratal Mustaqim yang menurut pemahaman umum nun jauh di sana, di hari akhir sana, yang sejatinya sebetulnya kalau yang saya paham ya, itu bisa ditapaki atau dijejaki, apa bahasanya lainnya Pak, sudah bisa kita rasakan sejak di dunia gitu. Siratal Mustaqim itu dunia, barzah, akhirat. Kalau orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah ya itu sudah menemukan Siratal Mustaqimnya gitu. Nah, jadi sebagian ahli tafsir kan dulu kalau kita masih kecil kan memahaminya Siratal Mustaqim itu adalah titian rambut dibelah 7 yang ada jembatannya nanti di sana jembatan Siratal Mustaqim. Sejatinya enggak. Yang saya mengerti dari beberapa literatur lain itu Siratal Mustaqim itu diminta dari sejak dunia ini juga. Makanya itu jadi doa, puncak doa di dalam Al-Fatihah. Itu pun bisa kita posisikan sebagai doa tertinggi. Saya yang paham sekarang ya. Menemukan Siratal Mustaqim itu. Nah, pertanyaan kita seperti apa sih bentuk Siratal Mustaqim? Yang paling sederhana sebetulnya didefinisikan oleh Quran itu sendiri di ayat berikutnya ya. Diuraikan, yaitu sirotnya siapa? Sirotnya orang-orang yang an'amta alaihim. Nah, jalannya an'amta alaihim itulah yang kalau boleh saya sederhanakan kembali, yaitu jalannya orang-orang, kalau secara terjemahkan yang dianugerahi kenikmatan. Kita dianugerahi kesehatan misalkan. Apakah kita mensyukuri sehatnya kita? Itu kan hal kedua ya. Kita dianugerahi kelimpahan harta. Apakah kita menikmati limpahan harta? Itu hal kedua. Diberi sehat itu satu hal. Tapi diberi kemampuan menikmati sehatnya badan kita itu hal kedua sebetulnya. Banyak orang diberi kesehatan, tapi tidak mampu mensyukuri kesehatan itu. Tidak mampu menikmati kesehatannya gitu. Orang diberi ilmu, tapi tidak mampu merasakan nikmatnya ilmu itu. Nah, itu problem kan? Nah, masalah nikmat ini termasuk di dalam urusan bab yang sedang kita bahas di pagi hari ini, bahwa ketika Quran Allah Ta'ala meminta kita, menyuruh kita untuk menegakkan sholat. Ini teori ya, karena prakteknya saya juga jujur masih dalam perjuangan. Insya Allah kita sama-sama dalam level yang berjuang bersama-sama. Bagaimana memposisikan sesuatu yang sudah berpuluh tahun kita lakukan, apakah hanya sebatas sampai kepada selesainya kita melakukannya atau mengerjakannya atau melaksanakannya, atau ini dikaitkan dengan an'amta alaihim ini, karena orang-orang yang sudah mencapai Siratal Mustaqim dia diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati seluruh apapun yang Allah hadirkan. Jadi kalimat an'amta alaihim itu Allah anugerahkan kenikmatan, sekaligus Allah anugerahkan si hamba tersebut kemampuan untuk menikmatinya. Jadi rugi
kalau kita hanya berpikir bahwa ya Allah saya mengapa-apalah menderita di dunia ini, yang penting saya mendapatkan kenikmatan di hari akhirat nanti. Rugi besar. Karena Allah tuh sebenarnya menggariskan sebuah jalan kenikmatan atau jalan Shiratal Mustaqim ini, jalan yang kemudian si hamba kalau menempuh jalan tersebut, hidupnya dipenuhi oleh dari satu kenikmatan pada kenikmatan berikutnya. Nih, boleh kita uji ya, masing-masing silahkan jujur dengan diri masing-masing. Sudah mencapai derajat atau level kita bisa menikmati lapar kita enggak di bulan Ramadan ini? Kalau bulan Ramadan, laparnya adalah dirasakan seperti berat hidup, membuat kita menjadi malas bergerak sana sini karena lapar gitu. Karena haus, kita kan belum menikmati kan? Ayo, tanya masing-masing. Kalau kita duduk dalam keadaan lapar, berdiri juga lapar, berjalan juga lapar, apalagi olahraga, waduh ini makin lapar pastinya itu. Kemudian kita menderita dengan lapar itu, kita masih jauh dari istilah menikmati lapar itu. Padahal kita tiap hari minta, ya Allah anugerahkan kenikmatan dalam hidup ini, sampai nanti di pasca kehidupan kita. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menyeru kita untuk menempuh jalan Shiratal Mustaqim itu sejak di alam dunia. Jadi kalau kita sudah masuk pada tingkatan di mana Ramadan yang kita hadapi ini dan kita jalani hari ini, kemudian di situ ada mekanisme kita dipaksa, tanda petik dulu ya, dipaksa untuk lapar, dipaksa untuk haus, dipaksa untuk menahan diri dari semua hal yang tadinya kita merasa dipaksa, kemudian pelan-pelan Allah itu seperti menganugerahkan sesuatu yang spesifik dari keterpaksaan itu menjadi sebuah rasa yang berbeda. Iya ya, lapar saya di luar Ramadan karena memang benar belum makan dan ingin makan dan ada kesempatan untuk makan. Tinggal dicari di mana tempat makan yang enak dan nikmat. Kalau bisa semurah mungkin, rugi mengeluarkan uang hanya untuk lapar, kenyang yang sama. Nikmatnya makanan kan hanya sejauh jarak berapa senti dari lidah sampai tenggorokan ya, nikmat itu ya. Yang disebut makanan yang enak, super lezat. Saya tidak habis pikir nonton ada YouTube artis yang makan telur caviar ya, apa namanya, yang telur ikan itu yang harganya jutaan rupiah. Hanya sekedar untuk bisa merasakan gitu yang orang-orang dulu, orang-orang lain, orang kaya raya yang ini bangga dengan makanan super mahal itu. Nikmatnya kan sejauh itu aja gitu. Nah, ketika dalam keadaan lapar yang sama, tapi kemudian di luar Ramadan hanya sebatas karena tidak menemukan makanan, kemudian menemukan, kan segitu saja gitu. Dan itu kan juga penderitaan ya, kalau yang biasa makan pada waktunya kemudian tertunda. Tapi kan di Ramadan ini Allah tuh kayak membuat kesempatan, membuat mekanisme di mana laparnya itu dipanjangkan gitu. Tahu ada makanan, kita punya uang untuk beli makanan, tapi ada sebuah perintah untuk coba kamu tahan, coba kamu lapar, coba kamu haus. Tujuannya apa? Bisa menikmati laparnya itu enggak? Bisa menikmati hausnya itu enggak? Nah itu poinnya. Jadi saya kembalikan tadi bahwa ketika tiap hari 5 kali dalam sholat kita meminta ya Allah tunjukkan Shiratal Mustaqim, sebetulnya kita sedang bermohon kepada Allah Ta'ala juga, ya Allah anugerahkan hamba sebuah jalan di mana ketika jalan itu hamba tempuh ya Allah adalah jalannya yang setiap saat di mana engkau anugerahkan sejatinya kenikmatan yang sudah tersebar dan hamba mampu menikmatinya. Beda ya antara kenikmatan yang disebarkan Allah dimanapun dengan kemampuan kita memandang itu kenikmatan, kemudian kemampuan kita untuk merasakan nikmatnya. Dalam hal apa?
dalam seluruh aspek hidup kita. Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang menikmati keadaan apapun yang dihadirkan. Sepakat tidak? Makanya dalam sebuah hadis ya, kalau tidak salah hadis ya. Dari mana kita mengukur kita sudah termasuk golongan orang yang sabar atau belum? Cek di saat ujian itu atau bencana itu atau musibah itu menimpa kita di awal keadaan, awal menimpanya. Kalau begitu hadir musibah, tiba-tiba mendengar berita kita mendapatkan fitnah dan hati tetap stabil, tenang, itu masuk sabar. Beda kalau difitnah marah dulu, lama-lama baru merenung, baru sadar, oh iya kenapa harus marah ya? Orang urusan dia dengan Allah aja. Fitnah kan lisan-lisannya dia, mulutnya dia, harimaunya dia kan, dia akan menuai sendiri apa yang dilisankan berupa fitnahan itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Saya malah beruntung difitnah karena jika itu bukan sesuatu yang ada dalam diri saya, ya saya dapat nilai kan, dapat poin gitu. Kenapa harus marah? Nah, ketika sadarnya belakangan itu belum masuk kategori orang yang sabar. Sabar itu ketika ditimpa kejadian yang menyentak dirinya atau kejadian yang membuat dirinya kaget, shock gitu. Tapi hati di dalam keadaan tetap tenang, baru kita masuk kategori orang-orang yang sabar. Itu ya. Jadi nah, kalau sudah sabar, dia bisa menikmati keadaan itu. Iya ya, saya difitnah ya. Kenapa dia memfitnah? Oh, dia benci dengan keberhasilan saya. Kenapa harus benci ya? Nah itu kan kita jadi merenungnya begitu. Oh ya Allah, karena beliau belum mendapatkan sebuah pemahaman yang benar terkait bahayanya memfitnah kan. Karena itulah ya Allah hamba doakan beliau semoga diberi kesadaran itu. Santai gitu ya. Ini teori, prakteknya susah soalnya. Baru teori dulu, mari kita praktekkan. Nah, kemampuan orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala sebuah anugerah jalan Shirathul Mustaqim sejak di dunia ini adalah pada saat setiap langkah, setiap nafasnya, setiap jalannya itu adalah dari satu nikmat kepada nikmat berikut. Dari satu kenikmatan kepada kenikmatan berikut. Kenikmatan itu kan di aspek rasa ya, bukan di aspek fisik tindakan. Nah, jadi harus dirasakan nikmatnya. Saya punten nih, tidak ada maksud apapun, ingin bercerita saja kenapa saya suka sekali dengan kopi yang tanpa gula ya. Jelas kopi itu semua orang sepakat pasti pahit. Semakin pekat, semakin pahit kan. Tapi ada orang memilih jalan pahit itu. Termasuk saya gitu. Ada orang memilih untuk minum tanpa gula. Bukan karena gulanya membahayakan, tapi karena ingin menemukan sebuah kenikmatan di balik pahitnya air itu. Air kopi itu. Jadi bukan gula rasa kopi ya. Karena kopi dikasih gula. Tapi ketika orang itu bisa menikmati sesuatu yang pahit. Gitu. Nah, saya sih filosofinya gitu. Semoga dalam kehidupan ini, kalau kita mendapatkan hal-hal yang pahit dirasakan, pahitnya itu bisa dinikmati. Nah, termasuk persoalan sholat ini. Oke, pengantarnya terlalu panjang ini. Ntar saya ingin sambil share juga nih. Kalau ada nama saya yang kedua masuk, mohon di co-hostkan ya Mbak Siti. Adminnya Mbak atau Mas? Nah, pokoknya Mbak admin atau Mas admin ya. Bisa, bisa. Mas. Bisa. Namanya Mas anonim. dan Mbak. Oh, Mas dan Mbak. Oh, berdua di situ. Oh, ya udah. Nah, saya masuk nama saya. Mohon ini tabletnya soalnya buat oret-oret. Mohon di co-hostkan. Sudah? Ada nama Kuswandani Yahdin juga di paling bawah. Mbak atau Mas admin boleh di co-hostkan. Atau sudah disetting bisa share nggak? Kalau tanpa menjadi co-host. Kayaknya bisa, coba deh.
Oke, saya coba cek ya. Oh iya, bisa aman. Ya udah, dari kemarin harusnya nggak perlu minta ya. Ya, jadi persoalan sholat yang kita rasakan ini, ya memang harus kita rasakan ya. Jadi ini, ketika ada kata-kata an'amta alaihim, ini kan sifatnya universal gitu. Jadi Quran itu kan mencakup sebuah keadaan yang berlaku sepanjang kehidupan kita ya. Saya termasuk meyakini bahwa Quran itu harus dirasakan keuntungannya, menjadikan ayat demi ayat itu sebagai pegangan hidup kita sejak detik ini, kalau mulai dari sekarang ya, harus sudah kerasa gitu. Jangan berpikir bahwa ini nanti di sana, ini nanti di sana. Di sana tuh Allah sudah siapkan. Gitu. Adil Allah. Nggak mungkin nggak adil. Artinya ketika Allah mengatakan, tunjukkan ya Rabbana jalan siratal mustaqim ini, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat ini ya Allah. Artinya ketika kita minta kepada Allah sebuah petunjuk, dan petunjuknya itu kemudian Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada kita, petunjuk tersebut, dan petunjuknya berupa sebuah jalan itu kan untuk ditempuh ya, untuk dijalani gitu. Itu jalannya orang-orang yang di saat menjalaninya, dia menikmatinya. Gitu. Nih, saya perkara an'amta itu bukan perkara sederhana ya. Betul-betul perkara sangat besar sekali gitu. Namun orang cenderung mungkin agak mengabaikan. Sayang sekali ya. Nih, orang sering berpikir, nanti kayaknya ya nggak apalah saya menderita hari ini. Enggak gitu. Sehebat apapun ya ujian yang Allah timpakan kepada kita, segila apapun gitu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu sudah menyiapkan sebuah jalan, maka jalan itu layak dinikmati gitu. Jalan itu ketika kita kemudian bisa menempuhnya, pasti kita bisa menikmatinya gitu. Itu si ujian yang segila apapun ya. Jadi kita ngaku saja sebetulnya kalau mau ngaku, karena banyak yang nggak mau ngaku. Ketika kita belum berhasil menikmati setiap keadaan, ada problem di dalam doa kita terkait siratal mustaqim ini. Ya, jadi an'amta ini. Ini didefinisikan an'amta alaihim ini, siapakah mereka yang sudah mencapai derajat orang-orang yang telah menempuh jalan ini dan merasakan nikmatnya jalan ini, itu didefinisikan oleh surat An-Nisa ayat 69. Nah, sambil kita cek and recheck ya, kita evaluasi kita, benarkah kita sudah termasuk golongan orang-orang yang sudah berada di dalam siratal mustaqim, yang di dalam siratal mustaqim itu kita sudah menempuh jalan yang dalam hidup kita ya, yang setiap momen di mana kita lewati itu terasa nikmatnya di mana. Nih, saya tuh tidak menemukan di mana ya yang bisa oret-oret tapi tidak membuat berubah. Tidak, ngapain aja. Wa may yuti'illah war rasul faulaika, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka awalnya memang ada bentuk ketaatan. Kita menegakkan sholat karena kita ingin hadir sebagai hamba yang digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang taat. Kan gitu ya. Termasuk taat kepada apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Maka kita masuk kategori insya Allah yuti'illah dan Rasul.
Maka ketika kita taat pada Allah dan Rasul, harusnya kita disandingkan bersama alladzina an'amallahu alaihim. Nah ini, renungan ya, awas. Kita termasuk sudah bersanding dengan mereka atau belum? Mereka itulah ma'a. Ma'a itu kan kebersamaan ya. Bersanding bersama-sama gitu, beriringan gitu. Alladzina an'amallahu alaihim. Ini perkara penting pertama nih. Jadi ketika kita katanya ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mana buktinya? Kita sudah termasuk golongan orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Buktinya harusnya secara teori menurut konsep Quran indah ini adalah kamu harusnya sudah bersama mereka nih. Artinya bersama mereka itu bersama-sama merasakannya, bersama-sama berjalannya, bersama-sama menempuh kehidupannya. Enggak berpisah gitu, bukan outside tapi inside gitu. Sepakat tidak? Jadi kalau kita sudah termasuk golongan orang-orang yang katanya taat pada Allah dan Rasul-Nya, harusnya ada buktinya. Bukti ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya itu Allah sudah menyiapkan sebuah hadiah besar, yaitu apa? Dibersamakan dengan orang-orang yang sudah Allah anugerahkan an'amallahu alaihim. Siapakah mereka? Pertama, para nabi. Kedua, para siddiqin. Nomor dua, para nabi ya utamanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, para siddiqin itu minimal levelnya Abu Bakar Siddiq. Wah, indah sekali ya. Bisa bersanding bersama mereka. Bukan di akhirat nanti bersandingnya, sejak dunia ini merasakan kebersamaannya gitu. Dan para syuhada, coba ini level-level indah ini nih, tiganya nih. Atau kita termasuk mereka atau tidak? Kalau termasuk nabi, jauh lah, kita jauh dari kenabian ya. Siddiqin mungkin juga masih agak jauh ya. Bukan masih agak, sangat jauh juga dengan levelnya seorang Abu Bakar Siddiq. Ya udah, para syuhada. Syuhada itu yang berani mempertaruhkan nyawanya ketika berperang gitu. Atau syuhadanya yang secara umum ya, yang kena gempa, yang kena terus diangkat syuhada. Waduh, kita ngeri juga ya, termasuk golongan orang-orang yang terkena gempa. Kita kan naudzubillah ya, betul-betul bermohon ya Allah jangan sampai celaka, jangan sampai celaka, jangan sampai celaka kan gitu. Jangan sampai menjadi syuhada jadinya, naudzubillah, bukan gitu maksudnya kan. Walaupun ada dalam pemahaman lain para syuhada itu tidak harus sudah wafat ya. Yang wafat karena perang fisabilillah, yang wafat karena tenggelam atau karena gempa atau karena kebakaran dan lainnya, itu oleh Allah wafat dan diangkat derajatnya segolongan selevel dengan derajat para syuhada. Disyahidkan. Artinya ada syuhada lain yang dalam keadaan masih hidup. Nah ini juga nggak mudah ya kita. Yang mana yang syuhada yang masih hidup ya? Para istri Rasul itu para syuhada loh, walaupun masih hidup. Nanti pembahasan terkait syuhada ini ada bab khusus para saksi Allah gitu. Artinya orang-orang yang punya kemampuan untuk mempersaksikan siapakah Allah. Ini sudah yang sangat mengenal dia Ta'ala. Karena itu bisa bercerita, bisa menunjukkan, bisa mengungkapkan testimoni terkait siapakah Allah. Itu para saksi Allah, itu para syuhada itu. Nah, orang-orang yang wafat karena perang dan lainnya di dalam hadis disebutkan itu, itulah orang-orang yang diangkat derajatnya mencapai derajat syuhada. Itu yang saya paham hari ini. Nah, setidaknya lah yang paling bisa kita jangkau menjadi bersama-sama orang-orang yang solihin. Ini yang keempat. Orang yang soleh itu orang-orang, kalau mau didefinisikan menurut Quran ya, bukan menurut saya pribadi. Orang baru menyandang dirinya sebagai kaum solihin pada saat dia sudah bisa bersanding bersama atau menjadi orang-orang yang an'amallahu alaihim. Orang-orang yang sudah meniti
jalan Shiratal Mustaqim. Para kaum solehin itu sudah meniti jalan Shiratal Mustaqim. Cirinya yang paling utama adalah an'amallahu alaihim. Allah karuniakan kenikmatan dan dia menikmatinya. Kita hari ini kesimpulannya ya, ini sudah 36 menit. Tidak ada kopi di sini, tidak bisa sambil minum kopi, jadi betul-betul saya harus menghemat energi. Semoga ada pertanyaan yang bisa bertanya 15 menit sendiri pertanyaannya, sehingga saya jawab cuma 2 menit, cukup istirahat kalau gitu. Nah, minimal adalah ketika kita sedang rindu bersama, ingin bersama mereka, kemudian tiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setidaknya ya Allah, jadikan hamba segolongan atau jadikan hamba termasuk golongan orang-orang yang an'amallahu alaihim ya Allah, dan kemudian hamba bisa menikmatinya. Jadi menikmati setiap keadaan. Ini yang maksud dengan orang-orang siratal mustaqim ini, kaum solehin ini. Waduh, berat juga ya menjadi orang yang soleh. Ya itu. Jadi saya termasuk golongan orang yang soleh belum ya? Kalau dengan kriteria begini, ya Robbi, waduh, awas jangan putus asa juga ya. Artinya Allah tidak mungkin memberikan kita sebuah alternatif doa, pilihan untuk kita berdoa di situ, sesuatu yang kemudian Allah tidak akan memberikan pengabulan. Itu kemustahilan Allah. Artinya ketika kita bermohon berdoa, ya Allah anugerahkan hamba siratal mustaqim, artinya jalan itu ada di depan mata kita. Kita dimampukan tidak oleh Allah untuk menempuhnya jadinya. Kalau kita sudah bisa dimampukan oleh Allah untuk menempuhnya, artinya kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian bisa merasakan, ini rasa nih ya, aspek rasa itu halus soalnya, merasakan seperti apa nikmatnya setiap momen kehidupan. Termasuk merasakan nikmatnya sholat. Makanya kalau sekedar pertanyaan di judul flyernya ya, kalau pertanyaan kita adalah apakah kita sudah mencapai derajat mampu merasakan nikmatnya takbir, nikmatnya berdiri, nikmatnya membaca iftitah, dinikmati gitu. Kan ciri-ciri menikmati itu apa sih? Kalau dikembalikan kepada minuman kopi tadi ya, waduh maaf, Ramadan nggak boleh bicara makanan ya. Oh nggak apa-apa sih, ujian juga silahkan tergiur atau enggak. Kita pasti punya minuman favorit lah istilahnya ya. Masing-masing beda, ada yang cappuccino, latte, apalagi namanya istilahnya macam-macam ya. Nah, ketika kita pesan minuman itu, kemudian minuman itu datang, kan kita masuk kategori menikmati minuman ketika kita mengambil dengan tenang, kemudian perlahan diminum kan, kemudian dirasakan di lidah, hati ikut merasakan nikmatnya kopi yang aku suka ini. Kan nikmat tuh yang itu ya. Saya tadi sahur agak terlambat, kemudian kopi masih 1 gelas penuh, masih panas, nunggu dingin, nunggu sedang lah, bukan dingin, nunggu pertengahan untuk bisa diminum dengan tenang juga agak lama. Saya tambah air dulu. Nggak nikmat karena diminum dengan sesegera mungkin sebelum selesai waktu di mana harus berhenti minum gitu, harus berhenti. Sama ya rasanya ya, ibadah kita pun akan terasa nikmatnya. Itu yang kemudian kenapa Nabi mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan konsep apa yang kita sebut sebagai tumak ninah ini. Kan hal dasar ya. Di dalam sebentar. Kurang terang, bentar.
kebanyakan pilihan warna. Oke. Ya. Kenapa nggak keluar? Sorry, bentar. Oh, ini ya. Jadi ketika kita sedang berdiri yang kita menghadap kiblat, kemudian kita ingin menemukan apa yang disebut sebagai kenikmatan, rasa nikmat itu. Poin pertama yang penting adalah kita melakukannya dengan setenang mungkin kan. Itu teorinya kan gitu ya. Maka disebut dengan tumak ninah itu kan sebagai dasar awal. Ketenangan di dalam tindakan ya. Dalam gerakan. Saya ketika membahas tentang persoalan tumak ninah ini poin pertama ya. Cara kita membangun atau bisa meraih, mencapai derajat kalangan orang-orang yang solihin, yang an'amta alaihim, an'amallahu alaihim, kalau di surat An-Nisa tadi, termasuk kaum solihin itu yang kayak gini, kalau boleh diteorikan ya. Kita bisa mencapai, rasanya harusnya bisa. Semua orang bisa meraih kesempatan ini. Tapi dimulai dari ini aja dulu ya. Jadi digambarkan dalam sebuah hadis ya. Ini hadisnya juga menarik. Kalau sebagian kita tentu sudah pernah mendengar ya hadis ini nih. Yaitu ketika Rasul bersama para sahabatnya berkumpul di masjid, kalau tidak salah di Nabawi. Kemudian datanglah salah seorang sahabat terlambat gitu sebelum bergabung dengan Rasul dan para sahabat lainnya. Sahabat ini kemudian sholat, maksud saya kemungkinan besar sih sholat tahiyatul masjid di situ. Jadi sebelum bergabung sholat dulu 2 rakaat. Ketika selesai sholat kemudian bergabung dengan Rasulullah, mengucapkan salam dan bergabung dengan sahabat ya bersama Rasul itu. Rasul kemudian ini berkata begini, wahai sahabatku, silahkan lakukan sholat lagi. Karena tadi engkau belum sholat. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Jadi sudah selesai sholat 2 rakaat, itu sedikit udah ya. Kemudian bergabung, setelah sholat selesai, disuruh oleh Rasul, kembalilah kamu sholat, karena engkau belum sholat. Walaupun agak bingung, beliau kemudian akhirnya tetap taat ya kepada Rasul, patuh, sholat lagi 2 rakaat. Kemudian selesai, datang, salam lagi, bergabung. Kata Rasul, ulangi lagi, karena engkau belum sholat. Nah itu betul Mbak Putri, emang ini hadisnya kayak gitu. Diulang lagi dari awal. Selesai, bergabung lagi. Disuruh sholat lagi. Yang ketiga kali kan. Begitu selesai, mau gabung lagi, disuruh sholat lagi, menyerahlah sang sahabat. Ya Rasulullah, hanya ini yang mampu hamba lakukan. Nah, Rasul baru mengajarkan tentang konsep tumak ninah di situ. Ketika engkau berdiri, kemudian engkau selesai membaca Al-Fatihah, surat, dan engkau lalu lakukanlah ruku. Nah, ruku itu di sini kalimatnya yang poin penting itu, kalimatnya ini, sampai, maka rukulah sampai engkau tenang di dalamnya. Jadi konsep tumak ninah itu. Dari satu gerakan menuju ke gerakan berikutnya,
Itu kemudian ruku kan berdiri begini ya, dari berdiri begini, dari berdiri kemudian menuju ke gerakan ruku kan posnya begini ya. Itu dari gerakan berdiri ke gerakan ruku itu jangan dulu bangkit iktidal sebelum di dalam rukunya itu engkau tenang di dalamnya. Jadi yang gitu sebetulnya. Seperti kita tadi minum kopi itu kan dengan tenang, tidak buru-buru. Sekalinya buru-buru itu hilang nikmat itu. Sama dalam kehidupan kita pun semuanya. Kalau kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan, ini teorinya ya, saya lagi-lagi malu. Kalau saya juga karena belum menjadi seperti itu sepenuhnya gitu, baru sekali dua kali aja. Tapi saya ingin berbagi aja ketika betul-betul mencapai keadaan itu tuh nikmat hidup ini. Makanya kenapa Nabi melarang keras sebuah al-ajalah ya. Ajalah itu apa? Sebuah keterburu-buruan. Hilang rasa tenangnya. Dan hidup dalam sebuah keterburu-buruan itu emang gak nyaman. Sepakat ya? Itu poinnya. Jadi menghadirkan sebuah ketenangan. Jadi tenangnya badan termasuk juga nanti ketenangan di dalam bacaan. Jadi tumak ninah itu tidak sekedar terkait gerakan, tapi harus juga dikaitkan dengan bacaan. Maka ketenangan bacaan itu akan melahirkan sebuah mekanisme dialog. Ketika Allah sedang menyapa sang hamba dalam sholat, dan hamba juga menyapa dia Ta'ala di dalam bacaan-bacaannya, kan sebetulnya di situ harusnya terbangun dialog ya. Terbangun sebuah komunikasi gitu antara komunikan dengan komunikator, istilah dalam bahasa linguistik ya. Harus ada sebuah percakapan gitu, harus ada sebuah mekanisme dialog. Kita selama ini membaca atau berkomunikasi dalam setiap bacaan sholat. Kalau selama ini kita baru sebatas melakukan gerakan sholat dan melanjutkan dengan bacaan-bacaan di setiap gerakan, ya kita selesai salam kanan kiri, ya kita baru selesai mengerjakan dan menggerakkan badan dan menggerakkan lisan. Segitu saja gitu. Nggak ada aspek rasa, nggak ada aspek pemahaman, nggak ada aspek. Nah, yang kemarin 5-6 hal kemarin, yang nanti saya akan urai dikit lagi, itu kan terkait dengan bagaimana. Yang penting kan sekarang nih, momen kita membangun pemahaman gitu. Ini apa yang saya pahami hari ini ya, yang mungkin saya juga masih terus bukan mungkin, memang saya terus perjuangkan agar konsisten. Yang susah itu kan istiqomah di dalam pemahaman ini gitu. Harus kita yakini pemahaman kita ini, harus kita pegang gitu bahwa ya Allah, saya bisa menikmati sholat hamba kalau dimulai dari sebuah ketenangan gerakan sekaligus ketenangan bacaan. Kenapa harus ditenangkan bacaan kita? Karena saya sedang berdialog denganmu ya Allah. Jadi ketika ada sebuah dialog antara hamba dengan Allah Ta'ala, kita mulai dengan tadi ini, pemahaman yang benar dengan apa yang kita dialogkan. Yang 6 halnya di sini aja ya gambarnya. Sudahkah kita membangun pemahaman yang benar bahwa ketika saya bertakbir ya Allah, saya sedang membesarkan Engkau. Tapi ketika saya sedang membesarkan Engkau ya Allah, saya juga sedang membangun sebuah kesadaran bahwa ya Rabbana, betapa kecilnya hamba karena Engkau maha besar. Di situ juga ada sebuah renungan sebetulnya, ya Allah kalau begitu masalah-masalah hamba sejatinya kecil. Karena ada yang lebih besar dari masalah ini ya Allah, yang selama ini hamba anggap terbesar, ternyata ada yang jauh lebih besar, itulah Engkau ya Allah. Kalau begitu, hamba tidak boleh terlalu memperbesar masalah ini. Ya, ini nih, aduh mohon maaf kalau tidak ada kesempatan bertanya, harus ada kesempatan.
Saya tidak mau biar ada pembagian energi soalnya. Energi bicara saya harus di ini. Itu ya. Jadi pemahaman yang benar yang sedang kita bangun hari ini, kalau tadi dari awal konsep nikmat itu aspek rasa, bagaimana membangun rasa nikmat, dimulai dari tumak ninah di dalam gerakan, kemudian tumak ninah di dalam bacaan. Dalam bacaan hadirkan sebuah dialog. Dialog itu ada, di dalam dialog ada sapaan, ada pujian, ada laporan, ayo, apalagi? Ada pengaduan, sama aja laporan pengaduan ya. Curhat, ada lagi permintaan atau doa. Bisa nggak menghadirkan semua hal ini gitu? Menyapa Allahu Akbar, ya Allah, Engkau yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim, Engkau yang maha murah. Pujian ya. Dan laporan, ya Allah kok hamba dalam hati ya, renungan tuh di hati soalnya. Makanya jangan-jangan ya yang saya pahami ya, ketika Rasul itu berdialog dengan Allah Ta'ala, mungkin ketika beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, contohnya ya, beliau diam sejenak gitu. Tumakninah di dalam bacaan itu. Diam itu membangun sebuah perenungan gitu, sebuah 5 hal ini gitu, 4 hal ini, ada sapaan di situ, ada pujian, ada laporan, ada doa, permintaan. Dari sejak takbir aja sudah ada 4 hal ini dipakai. Engkau besar ya Allah, hamba kecil. Ya Rabbana, inilah hamba yang memiliki banyak masalah ya Rabbi. Dan hamba bermohon padamu agar engkau anugerahkan kemampuan untuk memandang kecil masalah-masalah yang sedang hamba hadapi ya Rabb. Karena engkau jauh lebih besar. Contoh soal ya, betapa renungan yang beberapa kalimat barusan itu letakkan di dalam takbir kita. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin kalau begitu takbir langsung masuk ke doa iftitah ya. Bisa kita temukan hal tersebut barusan kalau begitu takbirnya dibikin sepanjang yang kita mampu, baru hadirkan 4 hal ini. Ini teori ini untuk kita nanti coba ya, kalau memang ini layak dicoba gitu. Kalau enggak apa-apa, santai aja. Jadi itu. Nah, kalau sudah ada hal-hal seperti ini, ada sapaan, ada pujian, ada laporan, curhat, dan ada permintaan doa, kan indah ya. Baru hal inilah yang terbangun sebuah rasa. Jadi merasa disapa Allah juga, merasa dipuji Allah juga sebetulnya. Hai hamba, engkau hebat bisa menemukan sebuah kenikmatan ini. Itu pujian Allah yang tidak kita rasakan mungkin ya. Dan merasa sebuah curhatan kita tuh betul-betul kita sedang mengadu. Dan ketika kita meminta sambil mungkin merajuk sedikit, sambil kita apalah gitu. Baru indah ya. Nah, baru dari aspek pemahaman, kita kemarin bahas apa? Ada pengharapan, ada kehadiran hati. Nah, kehadiran hati itu kan ditunjukkan oleh dialog yang terbangun ini. Gitu. Hati yang hadir itu, hatinya hadir, pikirannya absen dulu lah. Diam dulu kamu, hei pikiran. Gitu biasanya kalau boleh diilustrasikan. Tanda hati kita tidak hadir ketika pikiran bekerja saat sedang sholat. Sepakat? Sepakat ya, harusnya sih sepakat. Saat pikiran sedang hadir, maka hati mundur, mengalah. Dan selama ini selalu mengalah. Tidak diberi kesempatan oleh si pikiran yang liar ini.
Hebat kan, termasuk pikiran-pikiran, ide-ide tertentu ya di dalam sholat itu selalu berseliweran. Ada, oh iya nanti akan begini, oh iya nanti akan begitu, oh iya, waduh, sampai selesailah waktu sholat, salam, baru sadar, iya tadi mikir apa aja ya. Itu tanda hati sedang tidak hadir. Padahal Allah menghendaki, kalau menurut versinya Imam Al-Ghazali ya, nasihatnya beliau ini, hadirkan si hati dengan tundukkan pikiran. Nolkan dulu. Agar tunduk pikirannya, maka hadirkan sapaan, pujian, laporan, permintaan, atau doa ini. As-salatu ad-du'a, kata Rasul. Salat itu adalah doa. Maka harus ada setiap bacaan demi bacaan salat, harus dicari kandungan doanya apa. Itu ya poinnya ya. Kesadaran bahwa kita kecil. Iya termasuk betul. Jadi membangun kesadaran kita kecil itu kan di sini di ketika menyapa itu kan sambil kita hadirkan itu semua. Betul, sepakat Mas Gi. Gitu. Oke, yang ketiga berikutnya kemarin apa? Ada 6 hal itu. Kemudian ada pengharapan. Kita berharap sesuatu harusnya. Ada target ya Allah, salat ini ingin minimal saya berharap Engkau ampuni kesalahan. Minimal engkau angkat derajat. Atau beginilah, jangan dulu terlalu tinggi, itu kan lumayan tinggi ya doanya. Minimal ya Allah hadirkan sebuah kesadaran, barusan Mas Gik ya, kesadaran bahwa engkau itu maha menyelesaikan masalah gitu, minimal gitu. Kan ada sesuatu yang kita harapkan dari sebuah momentum 5 menit, 6 menit tadi itu. Ini lagi-lagi ya, saya secara pribadi pun sedang berjuang keras untuk mencapai derajat itu. Indah sekali soalnya secara teori kan. Ya sekali dua kali pernah merasakan tuh, betul-betul nikmat betul. Sisanya susah. Nah, ini lagi. Nah, kalau sudah punya pengharapan, biasanya lahir ada pengagungan. Sebentar. Ini ruangnya sempit enggak? Ini lagi. Oke, enggak apalah di sini. Pengagungan itu betul-betul memandang sebesar-besarnya Dia Ta'ala, kita sekecil-kecilnya, itu pengagungan ada. Nah, baru yang berikutnya, ini di kelas kajian yang saya biasa ampu setiap Kamis malam itu, udah dibahas ya, Mas Gik ya. Apa? Di sini kan forum baru. Nanti ada rasa malu. Malu itu layak kita hadirkan untuk menunjukkan bahwa ya Allah, hamba sedang berhadapan denganmu yang maha suci, tapi kok hamba belum juga memanfaatkan kemahasucianmu untukmu, kemudian hamba ingin meraih juga kesucian. Hamba malu ya Allah, selama ini engkau berikan kelimpahan karunia dan hamba belum bersyukur. Rasa malu itu tuh. Nanti puncaknya dari rasa malu biasanya lahir sebuah, yang keenam ya, kengerian. Kengerian mungkin yang kemarin saya bahas itu bahasa Arabnya kan haibah ya. Kita kemudian terjemahnya biasanya kita terjemahkan dengan hebat. Waduh hebat sekali ini. Nah, dari bahasa Arab itu haibah, tapi maknanya jadi berbeda ya. Haibah di sini adalah saat dimana seorang hamba betul-betul merasakan dari rasa malu kecil kecil penuh dosa kesalahan, kemudian merasa ngeri gitu. Ngeri itu apa? Ya Allah, apakah engkau masih bisa apa ya? Ngeri itu dalam arti apa? Dalam arti kita tuh betul-betul nggak berdaya gitu, kecil sekali gitu itu. Ya, jadi pemahaman, kehadiran hati, pengharapan, pengagungan, kengerian dan haibah, rasa malu dan haibah ini, kengerian ini harus apa ya, disintesiskan lah gitu. Kalau boleh saya gambarkan di sini lagi, ini biar gambarnya lebih ini. Ini harus diputar gitu dalam pertama kehadiran hati dulu, karena ini yang menjadi motor terbesarnya. Dari kehadiran hati, kemudian ada pemahaman,
Kemudian ada pengharapan. Ini kalau boleh dibikin begini juga bisa lah. Dari pengharapan ada rasa malu. Sorry. Pengagungan. Di pengagungan ada rasa malu. Kemudian ada kengerian. Baru mungkin bisa walaupun nggak persis sama ya, tapi setidaknya ini membantu lah, mudah-mudahan ya. Kalau kita ingin menemukan sebuah rasa ya, dari sebatas kita sudah melakukan gerakan dan melakukan bacaan, kita bisa nggak mencapai sebuah rasa ini? Oke, saya harus memberi kesempatan bergantian. Semoga ini jadi silakan kalau ada yang mau merespon, menanggapi, mangga. Saya Pak Dhani. Silakan Mas Gig, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Dhani 2 bulan Ya. tidak begitu aktif. Iya, kemana aja nih? Persiapan nikah dan sudah selesai Pak Dhani. Oh, alhamdulillah, ya. Pak Dhani. Mas Gig yang nikah atau putra? Ya. Oh, Mas Gig yang nikah. Alhamdulillah. Nggak ada laporan soalnya. Iya, alhamdulillah. Almarhum 2 tahun yang lalu. Iya, betul. Nggak apa-apa, iya, nggak masalah. Alhamdulillah. Kalau sudah menemukan, karena laki-laki lebih butuh pendampingan dibandingkan. Iya, Pak Dhani. Ya, gimana? Saya menanyakan Anissa 69. Ya, betul. Sampai sebelum pagi ini, saya itu membayangkan bahwa An'amta yang diberikan oleh Allah pada 4 golongan, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin, itu beda dengan yang diberikan pada kita-kita ini. Setelah diterangkan Pak Dhani tadi, ternyata sebagian besar itu sama. Nah, dalam saya menilai beda dan saya pagi hari ini mendapatkan sebagian sama, apakah memang belum kita ketahui An'amta yang lebih tinggi daripada yang umum kita minta itu, Pak Dhani? Matur suwun. Saya belum nangkap. Gimana Mas Gig? Apakah An'amta yang diberikan pada 4 golongan, okay, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin, itu saya bayangkan lebih dari kita, lebih dari keinginan kita, karena kita belum tahu apakah nikmat yang diberikan Allah pada 4 golongan itu memang istimewa. Pasti istimewa. Sedangkan yang kita minta biasanya itu ya duniawi sama sebagian untuk selamat akhirat, masuk surga gitu aja. Sebetulnya nikmat yang diberikan pada beliau-beliau 4 golongan itu apakah sudah kita ketahui? Sehingga kita itu jangan-jangan kita nggak tahu, sehingga kita nggak pernah minta seperti itu, gitu loh Pak Dhani, maksud saya. Ternyata Pak Dhani menjelaskan gamblang ya, jadi minum kopi nikmat, Al-Fatihah kita nikmati, itu nikmat. Tapi apakah masih ada yang belum kita ketahui bahwa An'amta yang lebih tinggi daripada yang kita minta itu yang diberikan pada 4 golongan tadi itu belum kita ketahui. Matur suwun ini. Ya. Oke, waduh ini berat nih pertanyaannya nih. Kita kembalikan kepada apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai insan ini, sebagai manusia di bumi ini ya. Ketika kita betul-betul memenuhi apa yang Allah kehendaki sebagai tujuan kehidupan kita, itu baru disebut dengan kenikmatan terbesar, sebesar-besarnya gitu. Jadi Allah memberikan kita sebuah kenikmatan dan kita juga dipersilahkan, bahkan bukan dipersilahkan ya, dituntun untuk harus dijadikan sebagai sebuah permintaan. Tiap hari diminta 17 kali berarti kan mengucapkan kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu karena apa? Karena itu permintaan itu hal terbesar. Yang itu yang menjadi dasar tujuan
kehidupan kita. Untuk apa kita dicipta ini gitu. Nah, yang terbesar itulah pertama adalah menjadi abdi Allah kan, menjadi hamba Allah gitu, sebagai pengabdi. Iya. Kedua, sebagai khalifah fil ardi juga kan, itu tujuan besar juga kan. Nah, mungkin kita belum jujur aja, saya juga belum mencapai derajat itu ya. Tapi sebenarnya itu yang diminta juga oleh para nabi, sebagaimana Nabi Adam perintis pertama khalifah di bumi ya. Kita pun harus jadi khalifah sebetulnya. Setiap insan diri kita ya. Khalifah itu apa? Mengatur gitu. Sedekat-dekatnya peran yang bisa kita lakukan itu kan menata bumi diri ini gitu. Dari diri kita sendiri, ditata serapi-rapihnya, kemudian menata di sekitar kita yang mampu kita jangkau gitu. Kalau sebagai kepala rumah tangga ya di situ posisi menjadi khalifah sebagai dalam sebuah rumah tangga. Kalau lebih besar jadi dari RT mungkin sebagai ketua RT sebaik-baik ketua RT, RW juga sebaik-baik ketua RW, menjadi lurah juga. Itu kan menata masing-masing teritorial sampai presiden itu satu negara Indonesia, mungkin PBB itu nanti jadi satu antero dunia. Nah, ini semua adalah bagian dari tujuan utama kita dicipta di muka bumi ini gitu. Kedua menjadi saksi Allah. Kan karena itu sudah dimaktub di dalam surat 7172 ya, Al-Isra 172, di mana itu tujuan kita dicipta menjadi saksi Allah itu bukan syuhada dalam pengertian tadi ya. Itu saksi Allah tuh yaitu bisa mempersaksikan kemaha benaran Allahnya, kemaha indahannya Allah. Kemudian menjadi abdi Allah, menjadi sang hamba, pengabdi yang terbaik itu di hadapan Allah. Nah, ini yang diminta oleh secara nilai tertingginya ya. Tapi sebelum yang tertinggi, minimal yang paling sederhana, paling dekat dengan tangan kita, yaitu apa yang di tangan kita bisa kita nikmati enggak? Nah, itu juga bagian dari kenikmatan juga gitu. An'amta juga. Jadi, nah itu yang betul sih, sepakat. Emang itu yang saya maksud. Makanya saya sih, gimana Mas Kik? Gitu. Jadi Siratal Mustaqim yang kita hari ini tempuh sebetulnya kalau kita betul-betul termasuk golongan yang sudah oleh Allah dikelompokkan menjadi kelompok orang-orang yang sudah menempuh jalan dari hal yang paling dekat tadi urusan minum kopi sampai hal besar dalam menghadapi ujian ditimpakan kita bisa menikmati ujian itu. Setiap momentum Ramadan juga menikmati lapar kita, menikmati duduk kita, menikmati haus kita. Nah itu kan mencakup segala hal jadinya. Gitu. Nah dari semua bentuk kenikmatan yang paling harus kita targetkan adalah yang ini, yang 5 kali setiap hari kita lakukan. Itu kalau ini juga sudah dinikmati, saya sih yakin ke yang lain pun lebih bisa dijangkau lah insya Allah. Begitu Mas Kik ya. Oke, yang lain tadi ada betul. Pak Dhani, jadi sama-sama Mas Kik. Sebetulnya sudah, cuma tahapan kita menuju ke sana itu yang sekarang lagi kita usahakan gitu ya. Iya, semua berjuang. Namanya mujahadatun nafs itu kan ya itu ya kayak gini ujiannya, perjuangan. Menghadirkan hati itu perkara besar. Iya betul. Sama-sama lah kita jalan-jalan barengan. Sama-sama Mas Kik ya. Tadi ada dari Ibu Mukti ya, Farkun Hati Suhada, apakah haibah dengan hubbah memiliki makna yang sama? Belum, tidak, beda. Kalau haibah itu tulisannya hanya H besar. Haibatun. Nih, haibatun. Jadi di kita digunakan istilah hebat. Haibah itu kengerian yang menggetarkan lah gitu. Saking kecilnya kita dan saking maha kuasanya Allah kita ngeri sendiri gitu. Kan ngeri menghadapi neraka. Nah, itu juga bisa ya. Cuma kan kalau sebatas ngeri menghadapi neraka itu belum apa-apa dibandingkan kengerian kita pada saat kita betul-betul oleh Allah tuh dibiarkan dengan terserah kita mau melakukan apapun Allah I don't care kata Allah itu kengerian yang besar sebetulnya yang itu. Gitu. Beda kalau hub mahab dari kata mahabbah, hub itu h kecil. Hubbun. Dari kata hubbun lahirlah kata mahabbatun.
walaupun agak mirip-mirip. Nah, mahabbah itu beda lagi. Kalau mahabbah mah, kalau orang sudah diberi hub, justru malah nggak ngeri. Kalau sudah ada mahabbah itu betul-betul saking mencintai Allah Ta'ala, inginnya deket terus gitu. Kalau ngeri itu cenderung jadi mundur gitu. Jadi cenderung menjauh, menjaga jarak gitu. Orang kita menghadapi guru dosen yang killer kan ngeri melihat dia marah gitu. Beliau marah, nah cenderung justru menjaga jarak. Haibah lebih ke situ. Ya, gimana? Angkat tangan silakan Mbak Mukti. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya ini, kalau bicara tentang sholat gitu ya, mungkin karena aku masih awam ya, jadi lebih kepada fokusnya pada doa-doa gitu ya. Nah, semalam aku membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, lupa ayat 1 atau 2 gitu ya. Nah, nomor 1 atau nomor 2 gitu, yang kita nggak boleh mengatur gitu ya, ikut mengatur apa-apa yang sudah diatur gitu sama Allah gitu. Nah, sedangkan dalam doa sendiri terkadang gitu saya pribadi seringkali meminta apa-apa yang saya nggak tahu apakah itu ada dalam ruang lingkup takdir saya atau tidak gitu. Misalnya terkait dengan rezeki, padahal rezeki sudah dikadar oleh Allah gitu kan. Kemudian soal kehidupan, perjalanan seperti itu. Nah, doa yang seperti apa? Pertanyaan saya, doa yang seperti apakah yang memang layak kita panjatkan kepada Allah agar tidak terkesan tanda kutip mengatur gitu ya apa-apa yang sudah Allah atur. Satu itu. Kemudian kedua, kan kalau misalnya kita lihat soal-soal sunnah gitu seperti duha gitu, ada fadilah-fadilah tertentu atau fadilah apa sih? Fadilah apa ya? Keutamaan. Ya, itu. Nah, apakah itu relate atau terkait dengan keikhlasan gitu? Kalau misalnya kita sholat duha gitu ya, Allah menjanjikan misalnya sholat duha 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan memberikan kita rumah gitu kan. Nah, apakah itu apakah itu ini keikhlasan kita dalam beribadah? Bukan mengganggu, jadinya kita kayak nggak ikhlas gitu dalam beribadah kayak gitu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Pengaturan ya. Ada emang kalimatnya apa-apa yang sudah Allah atur kita tidak boleh ikut mengatur. Contoh soalnya adalah terkait rizki ya. Bahwa yang maha mengatur pembagian rizki itu Allah. Kita tidak boleh menghitung, maksudnya kita tidak boleh dengan kesombongan kita mengukur bahwa saya akan untung sekian, saya akan dapatkan sekian, ini pasti saya dapat sekian. Nah, pembagian rizki sebetulnya sejatinya Allah yang mengatur kan. Tapi ada hal yang kita mampu raih gitu, di dalam wilayah kita adalah ikhtiarnya. Bekerja ya bekerja semampu kita ini, bahwa Allah mengatur pembagiannya kapan, dalam bentuk apa. Kita tidak boleh ikut memikirkan gitu, tidak boleh ikut mengatur, kayak konteks begitu. Jadi doa kita pun, ya boleh kita berdoa apapun, tapi kita perlu memilah dan memilih, ya betul, terkait apa yang kita minta itu, apakah memang sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Yang kita minta itu adalah sesuai dengan kemaslahatan kita atau tidak. Gitu. Nah disitulah berjalannya akal kita untuk bekerja juga, ikut menimbang, ikut istilahnya menarasikan dengan benar apa yang kita butuhkan. Nah, tapi Allah juga maha tahu ya. Kadang Allah juga sudah punya kuasa, sudah punya mekanisme untuk kemudian hal-hal yang diminta bukan bagian dari kita gitu. Allah langsung tahan aja gitu. Misalkan gini, contoh, saya misal minta ya Allah berikan saya kendaraan Harrier misalkan, ketinggian jangan, misalkan kendaraan apa yang buat saya tuh nyaman gitu. Ya kata Allah kalau memang si hamba ini belum layak mendapatkan kendaraan itu, terkait dengan kemampuannya belum ada, terkait dengan kemaslahatan juga belum ini, maka Allah kan yang akan mengatur sebuah bentuk dalam wujud penundaan doa itu kan. Makanya kenapa dari sekian ratusan yang kita minta, yang dikabulkan oleh Allah pada saat itu kan tidak semua ya.
Karena kadang Allah juga sudah punya pengaturan sendiri di dalam mana yang dikabulkan dan mana yang tidak. Hanya kita wajib membaca jadinya. Kenapa yang saya minta yang ini kok belum diberi ya? Jangan-jangan ini memang bukan hak kita sekarang. Ya udah gitu. Nah, di situ pentingnya muhasabah terus-menerus ya. Semoga dari segala hal yang ini, makanya dikembalikan kepada kemampuan kita memahami diri, membuat kita punya kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang paling kita butuhkan. Orang yang tidak mengenal dirinya, tidak tahu diri istilah lainnya, kan kita minta apapun ya, segalanya diminta gitu. Saya masih posisi begini, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia, kan juga sebuah permintaan yang tidak mengukur diri namanya gitu. Atau saya dalam posisi seperti ini, ya Allah jadikan saya pemilik pesawat ini sehingga saya bisa memberangkatkan, niatnya baik, memberangkatkan jamaah haji tanpa harus bayar lah karena ini pesawat saya pribadi. Meminta pesawat kan juga hal yang di luar mungkin logika, dan ya bisa jadi sangat besar kemungkinan Allah bisa menolak permintaan itu kan, karena tidak seiring dengan kapasitas diri kita. Itu mungkin yang disebut dengan sesuatu yang mana yang itu jadi pengaturan Allah dan mana yang itu menjadi wilayah ikhtiar kita sebagai manusia. Mestinya kita bisa membedakan, harusnya ya secara perlahan. Yang disampaikan oleh Ibnu Athilah itu sebagai panduan ya, karena kita sering mengambil hak prerogatif Allah Ta'ala di dalam urusan tadi, pengaturan rizki, urusan keselamatan gitu. Seolah-olah yang paling menyelamatkan itu misalkan hanya akal kita yang bisa membuat selamat. Enggak, ada Allah yang maha memberi keselamatan dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua malah jadi lupa. Apa tadi yang kedua poinnya? Fadilah sholat dengan konsep ikhlas. Gini, ikhlas itu sebenarnya terkait dengan hal yang urusannya dengan di bumi ini gitu. Dengan jadi keikhlasan itu adalah ketika kita betul-betul hanya berharap kepada yang maha memberi, bukan kepada makhluknya. Jadi di situ sebetulnya poinnya. Kita berdoa, kita bersolat duha misalkan demi agar mendapatkan kelapangan rizki. Nggak apa-apa, bukan tidak ikhlas itu. Tapi ada kebutuhan, ya justru kita memang sedang berhadapan dengan yang maha dibutuhkan. Justru yang disebut ikhlas itu gitu. Yang tidak ikhlas tuh gini, ketika sholat duha berharap ada orang yang melihat kita kemudian memuji. Itu ketidakikhlasan tuh begitu. Kita bekerja menolong si A atau menolong si B, berharap agar si B itu membalas kebaikan, itu tidak ikhlas. Jadi sudut pandang wajah kita menghadapkan wajahnya kepada kemurahan Allah, meminta kepada Sang Maha, atau sudut pandang kita kepada bagaimana manusia atau makhluk mengakui. Di situ letak ikhlas tidak ikhlas itu. Makanya surat Al-Ikhlas itu kan surat terkait bahwa yang dibahas di situ hanya tentang di Allah Ta'ala kan. Allah tempat diminta. Berarti artinya kita harus minta kepada Allah. Apakah itu tidak termasuk ketidakikhlasan? Enggak, justru yang ikhlas itu ketika hanya minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ayo, kurang jelas, Mbak Muti, silakan. Udah, insya Allah. Makasih. Oke, ya sama-sama. Kira angkat tangan lagi, mau protes, enggak ya? Oh. Baik, sudah jam 8:30, barangkali ada yang lain mau nih, kembalikan kepada Mbak Nur Azizah. Kalau masih ada, saya lebih ini sudah rasanya sudah cukup ya. Jadi 1, 2, 6 hal inilah yang kemudian disebut sebagai aduh, warnanya saya belum pintar milih warna, sebentar. Jadi 6 hal inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita sebut sebagai sholat yang dirasakan gitu, merasakan kehadiran Allah, merasakan bahwa apa yang kita ucapkan betul-betul ada sebuah rasa ya, itu kan rasa saling memahami gitu. Ada pengharapan, ada pengagungan, rasa malu dan rasa ngeri, itulah yang disebut dengan rasa.
Selama rasa ini tidak hadir dalam setiap gerakan demi gerakan sholat kita, ibadah kita, ya tidak banyak yang kita bisa dapat. Gitu. Poinnya ini aja, ujungnya ya. Karena ini tema ini yang sedang kita begali, kita bahas. Itu yang dimaksudkan dalam surat Al-Hasyr yang itu kita udah bahas ya kalau secara suratnya. Yang disebut dengan akim tadi kemarin itu, yang disebut ditegakkan itu adalah menegakkan sebuah rasa ini. Itu wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak Nur Azizah untuk mengantar. Barangkali masih ada pertanyaan lain juga boleh. Kemarin sampai 7:30 juga ya nggak apa-apa sok. Silakan dipandu MC-nya. Oke, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Penjelasannya luar biasa sekali. Saya jadi ingat penjelasan yang sama juga Ustadz waktu zaman-zaman sekolah tentang Siratal Mustaqim itu gitu. Kita setiap hari kan sekurang-kurangnya 17 kali gitu ya dalam sehari minta jalan yang lurus gitu. Dan baru saya pahami ketika tahun-tahun ya baru-baru lah gitu ya, bahwa ternyata jalan yang lurus adalah jalan ya apapun jalannya gitu, apapun tantangan hidupnya, apapun yang kita dapatkan, kita bisa di jalan yang lurus itu. Dalam arti jalan yang penuh dengan petunjuk dari Allah gitu ya, Ustaz. Jadi juga ada tambahan jalan yang bisa kita nikmati dengan syukur juga, dengan keyakinan penuh bahwa setiap hal yang kita hadapi adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ya, betul. Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali, boleh banget. Semoga tidak ada, jadi kita tutup ya. Bu Hafni, tadi kayaknya mau mengomentari, kemarin saya tunggu komentarnya. Oke, ini ada dari Ibu Iin, Mbak Iin. Bu Hafni dulu boleh, Bu Hafni, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, udah kapan ketemu lagi kita nih, Bu Hafni nih. Insya Allah Ustaz, kangen sama Ustaz, Insya Allah. Sama. Oke. Salam buat anak ya. Siapa anaknya? Saya lupa lagi. Satria. Ikut hadir nggak beliau? Baik Ustaz, ya saya sehat alhamdulillah. Oke. Iya, Insya Allah. Gimana Bu Hafni? Ada komentar silakan. Beliau Bu Hafni menambahin nih. Insya Allah silakan, Mbak. Enggak namanya Ustaz, ini sangat terharu gitu. Jadi kehadiran hati itu sangat-sangat penting dalam salat itu ya. Makanya ditulis biar nggak lupa Ustaz. Jadi udah. Oke, alhamdulillah. 2 kali ini luar biasa. Terus kalau saya mau sharing aja gitu ya, bahwa salat itu benar-benar membuat kita yang salat yang dirasakan ini ya. Tapi kita banyak lalainya itu banyak kemarin Ustadz bilang tuh waktu kemarin itu kan salat yang tidak menghadirkan hati ya itu menjadi kering gitu. Jadi kebiasaan yang tidak dinikmati yaitu salat yang tidak menghadirkan hati itu salatnya kering gitu. Hanya sebatas gerakan, bacaan, hanya sekedar itu gitu. Itu dalam sekali artinya Ustadz. Karena dari ada yang dialami beberapa kali itu waktu punya masalah yang super berat dari kacamata kita manusia, saya terus alhamdulillah itu sangat sangat menolong sekali pada waktu menghadirkan hati ini. Mau sering gitu aja. Jadi ini ada suatu penyakit yang semua dokter keluarga saya, dokter ahli spesialis, dokter ini mungkinnya udah punya rujukan-rujukan, semuanya mengambil keputusan harus melakukan sesuatu kita tindakan medis yang sejenis operasi lah misalnya gitu kan. Terus saya salat Ustaz. Salat. Tapi waktu itu belum paham kalau ada 6 ini yang lingkar ini luar biasa gitu. Makanya saya tulis di chat itu karena luar biasa. Itu belum paham, cuman mungkin melakukan seperti itu. Ya itu udah kejadian mungkin 10 tahun lalu ya, tapi alhamdulillah sampai detik ini sehat walafiat, enggak ada operasi. Terasa Ustaz. Saya seminggu mencoba itu gitu. Ini sendiri aja gitu, Nah, satu, yang kedua anak saya yang bungsu itu lagi di rumah sakit, dia lagi koas, praktek dari
kuliahnya itu kan ada koas namanya itu, koas sakit pulang dan masuk rumah sakit, akhirnya tuh dokter bilang harus begini kayaknya dalam tanda kutip harus ditransfusi darah. Nah, saya ngeri kan. Saya tiba-tiba sehari kemudian dia wajahnya kok cerah gitu di rumah sakit UIN sini, rumah sakit. Kenapa? Yaitu dia salat itu. Mungkin dia lakukan seperti yang Ustadz bilang ini. Cuma mau sharing aja, mohon maaf kalau salah gitu. Tapi benar menyentuh hati banget nih kajian Ustadz 2 hari tentang salat gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sepakat. Jadi alhamdulillah ya kalau sudah ada testimoni seperti ini, artinya kan apa ya? Ya itulah cara Allah menyapa kita ya. Bagaimana kita tuh sebetulnya menjadi sangat kecil, tidak berdaya, tapi Allah berikan sebuah mekanisme yang super indah ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak In ya, bagaimana tipsnya saat pikiran mulai mikir kemana-mana biar kembali khusyuk dalam sholat? Tadi antara ini di aspek pemahaman ini. Jadi ketika kita sedang membangun pemahaman, maka ada gerakan yang kita sudah gerakan, misalkan sedang berdiri, kemudian ada bacaan, dan ada pemahaman apa yang kita baca. Ini urutannya begini, ada gerakan, ada bacaan, ada pemahaman, kemudian ada dialog. Harus terbangun dialog gitu. Jadi dialog tuh gini, pikiran itu bekerja pada saat hati sedang tidak bekerja. Hati bekerja, maka pikiran menjadi tidak bekerja. Logikanya gitu aja, mekanismenya gitu. Kok bisa dibuat begitu? Makanya kenapa disarankan oleh Rasulullah ketika mengucapkan bacaan, lisan lidah kita membaca, contoh Allahu Akbar, maka hati bangun pemahaman gitu. Dari penerjemahan dulu, baru pemahaman kan dimulai dari diterjemahkan dulu, difahami maksudnya apa. Nah, kalau sudah paham maksudnya apa, hadirkan sebuah dialog gitu. Dialog tadi yang di atas ini, dialog ini apa aja dialognya? Ada sapaannya, ada pujiannya, ada laporan curhat, dan ada permintaan di dalam dialog itu. Jadi makanya kenapa dianjurkan Rasul itu kan ketika berucap kata, bacaan-bacaan sholat, lidah itu ikut menggerakkan, digerakkan. Jadi jangan baca dalam hati. Karena kalau baca dalam hati, membuat si hati bekerja, tapi pikiran juga ikut bekerja gitu. Apalagi bacaan yang sudah biasa kita lakukan ya. Jadi sudah automatically gitu, sudah robotik gitu. Sehingga karena sudah robotik, tanpa dipikirkan pun, si bacaan itu terus bergerak ya, berjalan dalam hati kan. Akibatnya apa? Pikiran nganggur, dan pikiran itu tidak diikat oleh ini, kondisi ini. Maka dia akan liar kemana-mana. Biasanya ngelamun itu kan karena itu, mekanismenya gitu ya. Jadi kata Rasulullah, lidah ikut membaca sehingga suara yang terdengar itu, suara yang terucap dalam lisan kita, telinga sendiri bisa mendengar. Kriteria gitu. Jadi jangan terlalu keras, tapi jangan terlalu dalam hati jadinya gitu. Tapi diucap pelan kali. Nah, seiring dengan bacaan lidah, makanya kenapa harus tumakninah di dalam bacaan juga, agar kita lebih mudah menerjemahkan dalam hati penerjemahannya. Jadi kalau hati membaca, siapa yang menerjemahkan kan gitu? Pikiran nggak mungkin menerjemahkan hati gitu. Tapi kalau lisan membaca, hati menerjemahkan dalam hati ya, menerjemahkannya. Allahu Akbar kan kalau kita sudah hafal, sudah paham, dalam hati sudah ada pemahaman, ya Allah Engkau yang besar. Nah, sambil pelan dikit gitu ya, Allah inilah pujian hamba, Engkau yang besar ini ya Rob. Ini hamba kecil, hamba mengaku banyak masalah yang bisa sampai segitunya loh, dialog dalam hatinya itu. Boleh nggak dialog seperti itu? Ya saya sih secara pribadi mengatakan justru itu yang harus dibangun.
Harus ada sebuah percakapan indah gitu. Percakapan yang intim antara sang hamba dengan Dia Ta'ala. Kok susah? Ya memang susah karena ada pihak-pihak tertentu yang menghendaki setiap sholat kita bubar gitu, dalam artian pikiran kemana-mana. Yaitu setan yang terkutuk tuh begitu, termasuk setan yang ada di dalam diri sendiri, yang yuwaswis fi sudurin nas, mewaswaskan, mengganggu kesadaran kita bahwa kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Oleh siapa? Minal jinnati wan nas. Jinnah hari ini di bulan Ramadan dibelenggu. An-nas itu siapa? Orang lain kan nggak ada, kita sedang sholat sendirian. Ya diri kita sendiri. Di dalam diri ini ada sebentuk setan gitu, saya sebut begitu ya. Yang itu disebut dengan hawa nafsu, keputusasaan, kedengkian, iri, lamunan, hayalan, itu kan ada dalam diri kita semua. Itu tuh setannya dalam diri, yang kata Rasulullah tuh mengalir dalam diri seperti aliran darah kan gitu. Ngeri kan sebetulnya. Ya itu yang terjadi ya. Waduh, Mbak In ya. Mbak In, Mbak Lin. Saya huruf L dan huruf I besar tidak terlihat secara jelas. Itu jadi untuk bisa membangun mengatasi problem pikiran yang liar kemana-mana, ya harus diperjuangkan. Sama-sama saya sedang berjuang terus juga untuk diaktifasikan dengan cara disibukkan lidah berucap dan hati menerjemahkan. Itu dulu aja. Kalau sudah menerjemahkan, baru membangun pemahaman. Kalau sudah membangun pemahaman, maka dialog terjadi. Teori mah gampang ya. Iya, praktek sama-sama nanti. Ya, begitu. Mbak Lin ya, mangga. Kalau masih ada yang lain. Ya, alhamdulillah. Jazakillah Mbak In. Mbak Iin kayaknya. Iya, saya IL dan I itu selalu. Iya, betul. Mbak In. Baik. Masih ada nggak nih teman-teman? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita cukupkan. Nanti ada satu pertemuan lagi kok, insya Allah. Oh, ya, kalau satu, kalau ada yang kosong lagi jadi 2, 3, nggak tahu lah. Satu aja dulu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikut bisa Bunda Tara biasanya ikut menambahkan Bunda. Saya memberi kesempatan nih. Atau dari panitia, dari panitianya ada? Sebentar, saya mau panggil kalau ada panitia pada itu. Biasanya ada dari Bang. Oh, nggak ada ya. Sok disapa, silakan. Saya belum kenal semua teman-teman dari NAK Indonesia. Di sini adanya Bu Hafni. Tadi ada sih Bang Muji, tapi beliau ini mengawasi aja. Mbak Siti mau ikutan, ayo, sok. Disimpulkan oleh Mbak Siti aja lah ya. Salah sendiri kenapa beliau jadi panitia ya. Mbak Siti? Lagi ke belakang dulu berarti. Ya udah, ini kali ya kita akhiri dulu aja ya, kali. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Ya, oke. Ya udah. Baik teman-teman, tapi mungkin Ustadz biasanya ada closing ya. Iya, closing statement. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan amanah ini, kita berbagi bersama. Rasanya semoga ini menjadi jalan buat kita semua juga. Kalau ini sesuatu yang hak, sesuatu yang bermakna, tentu saya juga akan kecipratan berkahnya insya Allah. Alhamdulillah, betul-betul saya juga sedang berbagi ini demi untuk agar Allah memberikan sebuah karunia-Nya, menggantikan apa yang kita semua kita ya melaksanakan. Bagi yang sedang ingin menggali pengetahuan, semoga Allah hargai, Allah muliakan dengan kemuliaan ilmu Dia Ta'ala. Jika ini sesuatu yang hak ya, kita syukuri bersama. Dan tentu kita semua berharap ini adalah ibadah terbesar dalam kehidupan kita. Ibadah terbesar ini rasanya sungguh sangat disayangkan kalau tidak berhasil kita nikmati. Itu aja poinnya. Nah, menikmati gerakan, menikmati bacaan, menikmati renungan yang terbangun di dalam setiap gerakan bacaan, inilah yang kemudian
layak kita raih, karena itu Allah sudah memberikan kesempatan ini semua, dan ini menjadi hak kita semua insya Allah. Semoga kehidupan kita pun nanti berimplikasi kepada sebuah kemampuan kita untuk menikmati setiap keadaan apapun yang Allah hadirkan. Itulah golongan orang-orang yang telah menempuh jalan Shiratal Mustaqim, yang kita terus minta setiap hari. Semoga kita digolongkan di dalam keadaan seperti itu. Mari kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kemampuan kita untuk bisa memandang yang hak itu tampak kebenarannya, dan kita juga terus meminta kiranya Allah anugerahkan kemampuan untuk menjalani semua yang hak, yang benar ini. Kita juga bermohon kepada Allah agar Allah tunjukkan yang batil itu tampak kebatilannya, dan kita juga meminta kepada Dia Ta'ala agar Allah mampukan kita untuk menjauhi segala kebatilan ini. Betul-betul kita terus tidak pernah bosan untuk berharap, meminta, bermunajat. Mari kita isi setiap momen yang berharga juga dengan munajat demi munajat kita. Ini adalah hari-hari renungan sebetulnya ya, hari-hari di mana kita menjadikan Ramadan adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah menuntun kita, menganugerahkan kita jalan Shiratal Mustaqim kita semua. Semoga Allah lindungi keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Semoga kita semua Allah berkahi dalam kehidupan yang berkah, penuh kebaikan, penuh kemanfaatan. Untuk semua harapan dan doa, mari kita iringi dengan Ummul Kitab dan salawat kepada baginda mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakati Ummil Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan dan kehilafan. Wastagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Mbak. Ya, alhamdulillah tadi juga sudah ditutup dengan doa ya. Jadi kita mungkin sama-sama diakhiri dengan doa penutup majelis kali ya teman-teman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan bisa disebarluaskan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua saya mohon pamit juga semua. Monggo. Assalamualaikum.